Waalaikumsalam. Di sini Bapak duduk ya. Ya, Pak. Gimana kabar anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah. Selamat makan. Belum ada yang makan. Belum. Ada yang belum makan juga, yang udah makan juga ada ya. Untuk kedepannya kalau bisa diusahakan itu makan. Ya. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Supaya makan itu bisa menambahkan energi kita buat belajar. Bapak udah makan, Pak? Bapak kebetulan belum. Udah ada istri kok kalau kita makan pagi. Maklum bapak begadang malam tadi. Oh. Mungkin langsung saja ya Iya, Pak. absennya. Apa mulai dari Muhammad Fadli Nur, Ustaz. Yurisman, Hadir Pak. Fajar Sidik, Hadir, Pak. Septian Wardana, Hadir, Pak. Febi Andrianto, Hadir, Ustaz. Armia, hadir semua ya. Hadir, Ustaz. Rohim izin kan? Bang Roa ada juga yang lupa. Ada kan? Siapa tuh? Rohim kan? Abdul Rahim Samami. Hai. Yasir nggak ada kabar, Pak. Nggak ada kabar ya. Nggak ada, Ada Pak. info ya dari Ahmad Yasir. Nggak ada, Pak. Ya udah. Ya. Mungkin jadi kita anak-anak Ustaz sudah tahu kita belajar apa hari ini? Belum Belum tahu. tahu, Pak. Belum tahu. Belum. Parah. Jadi kita belajar tentang fikih. Iya, Jadi yang Ustaz ajarkan itu fikih. Apa tadi? Iya. Fikih. Fikih. Nah, fikih. Iya, Jadi materi fikih itu banyak. Ya, Pak, terus, Pak. Materi fikih itu banyak, ada yang wudhu, ada yang mandi dan sebagainya. Jadi Ustaz menjelaskan tentang toharoh. Bapak berdiri ya. Iya, Pak. Jadi toharoh fikih, tapi yang pelajarannya tentang toharoh. Taruh. Kalau Bapak nyebut toharoh, apa yang dipikirkan sama? Ada yang tahu nggak apa itu toharoh sebelum mengenal yang Bapak ajarkan ini? Sebelumnya udah pernah dengar kan? Udah, Pak. Sedikit pun. Udah, Pak. Apa Kita tuh? ceramah kemarin, Pak. Apa itu? Oh, Jadi, bersuci, Pak. bersuci ya boleh. Ada yang tahu lagi? Dikit Minum aja. air, Pak. Apa? Minum air. Minum air. Itu gambarnya mau minum dia. Batal puasa berarti, Pak. Kumur-kumur tuh. Oh, berkumur. Kataku batal puasa. Ini nggak minum air ya. Oh, iya, Pak. Dia mau wudhu. Oke, Udah. Jadi masuk langsung kita, karena belum ada yang tahu jadi Bapak jelaskan. Apa itu toharoh? Mahuwa toharoh? Apa itu toharoh? Tahu? Tadi ini toharoh dalam bahasa bersih atau suci dari segala bentuk kotoran baik tampak maupun tidak tampak. Itu yang dinamakan dengan Toharo. toharoh. Kalau menurut istilah, proses menghilangkan hadas atau najis dari tubuh, pakaian dan tempat agar ibadah seperti sholat menjadi sah. Itu menurut istilahnya. Kita kasih rata, Pak. Biar Keluar lagi dari tangannya. Ngelok lagi. Kayak nanti dia. Jadi masuk ke landasannya. Ada nggak sih Ustadz firman Allah menjelaskan tentang bersuci? Ada, dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 202 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi dari mana Ustadz mengambil
Jadi Ustadz mengambil tentang toharo ini nggak sembarangan ya. Nanti Ustadz tuh dituduh kayak iya nih pelajarannya nih gitu. Jadi Ustadz berlandasan dengan Al-Quran juga. Di sini ayat ini menegaskan bahwa bersuci bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga bentuk kecintaan Allah kepada hambanya yang menjaga kesucian. Jadi enggak menurut kalau bersuci itu bukan untuk sholat aja, tapi untuk ibadah yang lainnya juga. Jangan berpatokan berarti kalau setiap mau sholat itu harus bersuci. Enggak. Maksudnya itu wajib, tapi bersuci itu enggak buat sholat aja, tapi untuk kegiatan ibadah lain gitu. Biar lebih baik. Paham anak-anak Ustaz? Paham Ustaz. Lanjut. Jadi di sini Ustaz menjelaskan ada dua jenis toharoh. Yang pertama toharoh hadas, yang kedua toharoh kobas. Kita masuk yang pertama toharoh hadas. Toharoh hadas adalah bersuci dari keadaan tidak suci yang menghalangi ibadah, meliputi wudu, mandi wajib dan tayamum. Itu toharoh hadas tadi. Toharoh hadas ini kita sebelum mau sholat, mau mandi wajib, itu yang dimaksud dengan toharoh hadas. Yang kedua toharoh khobas. Toharoh khobas adalah membersihkan najis yang melekat pada benda, pakaian atau tubuh agar kembali suci layak untuk ibadah. Jadi toharoh khobas itu yang kita nih mau sholat nih, baju kita kena najis, kena kotoran, itu yang dimaksud dengan Toharoh khobas. Nah, yang ketiga tadi kita masuk ke pembagian dari toharoh khobas tadi. Toharoh khobas tadi yang ini. Jadi kita yang pertama yang ini tadi ya. Toharoh khobas itu cara membersihkan najis yang dari pakaian kita tadi. Yang pertama itu ada mukhafafah, yang artinya ringan. Najisnya cuma satu, air kencing bayi laki-laki hanya minum ASI. ASI? Ya, cuma minum susu air ibunya aja. Susu air ibunya. Masa susu air ibunya? Air susu ibu. Kembali. Iya. Air cucu ibu. Yang kedua mutawasitoh atau najis. Mutawasitoh itu najis apa? Sedang. Yang mukhafafah Ringan. Mukhafafah itu gimana menunjukkan Ustaz? Cara mensucikan najis mukhafafah itu dipercikan atau diciprat-ciprat aja. Itu bersih. Yang kedua kotoran manusia. Mutawasitoh, yang kedua tadi mutawasitoh atau najis sedang. Najisnya tuh ada kotoran manusia, darah, muntas atau muntah dan lain-lain. Cara membersihkannya juga itu enggak, kita mengenal dulu najisnya dulu, nanti kita cara membersihkan. Yang ketiga itu mughaladzah atau najis berat. Najis apa? Najis berat, contohnya Yuris dan baby. Enggak boleh gitu. Army nih Pak. Siapa Army? Yuris dan baby. Najis enggak boleh Army. Itu najis babi sama Anjing Pak. Anjing dan babi. Anjing. Tingkatan najis dalam fikih Islam diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan berdasarkan tingkat keparahan dan cara penyuciannya. Memahami perbedaan ini penting agar ibadah kita sah yang sempurna.
lanjut. Cara menghilangkan najis yang tadi. Yang pertama tadi mukhafafah. Cara mensucikan najis mukhafafah itu cukup memercikan atau kayak gini ya, cekrit gitu loh. Coba kayak gini, cekrit. Nah, ambil air, taruh tangan kita kena najis nih. Kok beda soalnya Pak? Sering. Yang terkena najis hingga merata, tidak perlu digosokkan atau dibasuh berulang kali. Nggak usah dibasuh sampai Tapi mandi. lebih baik dibasuh nggak sih? Kalau bau bener. Ya. Insya Allah kalau kencing itu nggak bakal bau ya. Soalnya minum asin. Oh, kencing bayi Ustaz. Iya, kencing bayi. Tapi menurut saya Ustaz lebih baik dibasuh juga Ustaz. Ya kan? Dengan Ya. Lebih baik Bagus Ustaz. dengan Itu secara Umum. santai, secara simpel Santai. aja. Oh, Kalau iya, mau Ustaz. disiram juga bagus dong. Iya, itu dia Ustaz. Nah, lebih bagus. dengan Yang kedua mutawasitoh atau najis Sedang. Contohnya tadi apa aja? Kotoran manusia, Nah, terus kotoran hewan, satu-satu santai. tai Ustaz. Tai, ya. Terus mau Fadli Darah, ikuti. muntah. Army apa Mi? Mulai tuh. Nggak nengok kamu tadi ya. Kan nyimak dan tadi tidur. Ngantuk Ustaz. Ganti waktu tadi. Nggak begadang ya tadi malamnya. Waktu. Udah. Sekarang Army tengok. Yang tiga. Apa tadi? Coba tanya sama sebelahmu apa? Tai Ustaz. Apa tadi? Tai, ya. Terus? Serius. Darah, muntah. Cara membersihnya, menghilangkan zat najis hingga hilang 3 sifatnya. Yang pertama bau, warna, dan rasa. Jika masih terasa, salah satunya wajib dibersihkan. Apa rasa tai Ustaz? Hah? Apa rasa video, Cok? Oh, enggak usah. Lanjut Ustaz. Ada paham belum? Paham. Apa nih? Gimana caranya tadi? Yang pertama, menghilangkan Warna, bau, dan rasa. Nah, betul. Jangan dirasain. Yang ketiga mughalladzah atau najis berat. Cara membersihkannya membasuh sebanyak 7 kali, di mana salah satunya basuhan dicampur dengan debu atau tanah yang suci untuk memastikan kesucian sempurna. Membersihkan najis mughalladzah itu membersihkan 7 kali, dengan salah satunya 7 kali apa? Protek dong, Pak. jangan balik. Habis baterainya, Pak. Oh enggak, tidak. Di atas. Nomor 6 dari. Nomor 6. Membasuh 7 kali. Intinya membasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah yang suci, tapi ya jangan tanah yang kena anjing pula. Gimana kita tahu dia suci? Dad? Karena tahu memastikan tidak kita tahunya itu ya jangan kita lihat lah di mana kita ngambil debunya. Kalau kita Oh, kena babinya di tengah hutan kan, gimana memastikan yang bersih? Kalau apa tadi kan Kan namanya kita berburu ya, kita mau sholat. Nah, Itu kan tanahnya kita nggak tahu di mana yang suci mana yang enggak. kita harus yakin. yang pertama itu ya kalau najis berat itu, kalau najisnya babinya basah, udah basah, nah itu najis. Babi basah Ustaz. Kalau kita kering, Babi kan wajib. maksudnya dia keadaan enggak, Babi wajib haram Ustaz. Kalau anjing ya. ya anjing babi lah. Enggak babi enggak. Babi semuanya najis Ustaz. Dia bodoh ya. Sorry. Tapi dia menyalahkan babi. Dengarin dulu nanti. Babi. Gitulah, intinya dicampur gitu. Baik dalam keadaan hutan, kalau bisa kayak gini. Dicampur jadi apa? Emang udah pernah nyok ke hutan? Sering kan? Udah sering. Oh, berarti berapa? Kami lebih berburu saat di hari Pernah? Minggu. Berburu kami. Iya, Armi cari babi terus Ustaz. Dia makan babi sebenarnya. Baru babi pernah. pernah juga ya. Bis.
kalau belum tahu dulu. Nah, sekarang kali ini membasuh video kali. Insya Allah yang tidak tahu itu insya Allah dimaafin sama Allah. Iya, Masya Allah. Tolong dok. Apa tulang lu aduh. Yang kedua tadi yang toharoh khobas tadi. Hadas. Ya toharoh hadas tadi. Cara bersuci ada tadi kita di Ustaz meliputi pertama tadi wudu, mandi wajib sama tayamum. Yang pertama itu wudu. Wajib dilakukan sebelum sholat, menyentuh Al-Quran dan ibadah lainnya mencakup membasuh anggota tubuh tertentu niatnya. Kalau udah wudu udah tahu lah ya. Ya, Udah udah. gampang lah ya. Iya, Pak. Yang kedua tuh mandi wajib. Nah ini nih. Kenapa sih? Kan? Ini loh. Kenapa ini nih? Kenapa cuma ini nih? Udah belajar pelajaran kemarin, Ustaz. Udah. Udah. Di sama Ustaz siapa tuh belajarnya? Sama Ustaz Pasli. Ustaz Safi. Apik. Safi pasal lama. Kami sama Ustaz Adi Dayat Ustaz Hidayat. Ini nih yang kita. Apa ya yang bisa dari Hidayat? Apa yang dijelaskan sama Ustaz Hidayat? Mandi wajib? Mandi wajib. Inti dari mandi wajib kalau Iya. semuanya basah menurut Ya. Safi sah. Sah. Rasanya maksudnya gimana? Basah semua. Mandi, Oh. tenggelam semuanya. Cebur dalam air. Diperlukan setelah hadas besar seperti junub, haid, nifas atau masuk Islam seluruh tubuh wajib diguyur air secara merata. Kafir masuk Islam. Berarti sama Ustaz kayak orang Kristen itu dibaptis, Ustaz. Itu beda lagi tuh ya. Ini mandi wajib. Itu tuh kalau di agamanya itu penghargaan bagi dianya. Berarti Penghargaan itu kalau di agama dia itu adalah penghargaan. Itu kalau dia cembur. Cembur. Yang ketiga tuh tayamum. Tayamum itu tuh menggantikan ini tadi. Ya, kalau tidak ada air. Kalau tidak ada Air. Pakai apa tayamum tuh? Debu. Pakai batu. Pakai debu. Oh, pakai debu. Pakai tanah. Pakai tanah. Pakai tanah apa? Tanah longsor. Tanah kita. Tanah sengketa. Tanah kuburan. Tanah yang ada debu-debu. Di mana ada debu? Tanah yang ada debu-debu. Tanah yang ada debu. Tanah yang di apa namanya? Yang ada yang berdebu. Yang berdebu. Kalau musim hujan, Ustaz. Nah, kan ada air. Air. Tapi kita biasa pegang air. Tadi nggak ada air. Tapi kita kalau bisa pegang air, Ustaz. Ada karena sakit atau apa? Kenapa rabies? Di mana Feby? Ya, misalkan oh kita sakit Ustaz, nggak bisa pegang air itu, itu air. Terus gimana Ustaz? Hari hujan pula kan? Mana ada debu? Di rumah aja. Tadi kita tayamum tadi. Iya, habis apa Ustaz? Yang debu melekat di debu? Dinding kita tuh berdebu deh. Nah, banyak gitu ya. Cicak. Sat jadi nih. Masa gini? Kesini? Tapi dinding rumah saya bersih. Sat. Itu Maka lagi itu lagi. Loh, mandi wajibnya nggak dijelasin, Cok. Udah. Udah tadi. Kamu nggak datang kemarin ya? Udah ya. Kamu belajar. Oh, Kemarin iya. Ustaz Haji Dayat menjelaskan. Beda Ini, dosen dalam. di pelajaran materi terakhir kita yaitu tentang 4 kategori air. Tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci dalam membagi air menjadi 4 kategori berdasarkan sifat kesuciannya. Yang pertama tuh air mutlak. Air mutlak tuh air apa? Air Suci dan minum. menyucikan. Air suci. Dan menyucikan. Contohnya air apa? Air hujan. Nah, terus Air Air sumur. sumur. Nah, terus Sungai. Nah, terus Laut. terus Air mata air. terus air apa? Sakit hati yo. Sakit hati. Air mata air. Udah, itu aja. Itu aja, itu terakhir tuh. Air musyamas. Air mana? Yang kedua itu ada air Musyamas. sama. Yang ke apa nih? Hikmah dan manfaat toharoh. Yang pertama kesehatan fisik, menjaga kebersihan tubuh dari kuman dan penyakit, mendukung pola hidup sehat secara menyeluruh. Jadi kita tuh berpikir dulu manfaatnya tentang kesehatan kita ini. Ya, Pak. Yang kedua itu tadi apa? Cerminan keimanan. Nah, yang menjaga kesucian, mencerminkan ketakwaan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga tadi apa? Menjadi syarat sah ibadah. Nah, syarat sah Ibadah. Ibadah. Sholat. Ya. Toharoh bukan sekadar ritual fisik, dia adalah cerminan kebersihan hati, jiwa, dan komitmen seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim, inilah yang kita lakukan sebelum beribadah. Sebelum beribadah, kita harus ngapain? Bersuci. Bersuci. Mandi atau bersuci atau Toharoh. Ya, betul. Semoga pemahaman tentang toleransi ini membawa kita pada ibadah yang lebih khusyuk dan kehidupan yang lebih bersih pada. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini doang guys. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembukaan kita nggak doa. Nah, mereka Oke, habis ya. Oh, beda. Jadi boleh Ustaz nanya sama kalian nih? Boleh, Ustaz. Ada Ridho Ustaz. Apa itu tuh hal tadi Mas? Saya enggak? Iya. Man jangan man, Ustaz. Saya bukan man. Syurisman. Nah, tadi apa tuh? Kita mau Toharoh itu tadi bersuci, Ustaz. Ya, betul. Makan. Kemudian apa tuh harus Ustaz ya? Bersuci atau membersihkan diri dari najis atau hadas. Apa itu suci ya? Ya, Ustaz. Yang kedua itu tadi berapa pembagian najis artinya? Tiga. Mau apa? Terus iya, Bapak Papa tuh najis apa? Tahu situ? Mukhalathah? Air yang bisa digunakan buat bersuci tadi air apa, Feby? Saya Ustaz. Air mutlak. Air mutlak. Terus itu aja. Oh, itu aja. Kirain ada lagi ya. Cewek ya. Pak MBG datang, Pak. BG ya? Ya, cepat, Belum Pak. makan. Belum, Udah, Pak. udah, Belum, Ustaz. MBG. Udah. MBG. Belum, Pak. MBG. Berapa Ustaz? Udah, Ustaz. MBG udah datang, Ustaz. Boleh, Pak. Udah bunyi mobilnya, Pak. Tutup lah. Ini karena waktu kita udah habis ya. Insya Allah itu tuh tentang pelajarannya agak lumayan gampang lah. Apa tadi? Toharoh. Suci. Supaya bersih Bersih. dan khusyuk dalam beribadah. Supaya tidak sakit hati kayak orang itu. Iya. Pintar semua anak Ustaz semua ya. Iya. Makan. Oh, Sudah ada omongan, Sudah Ustaz. istirahat ya. Iya. Sejak kapan ada bunyi itu? Tadi pagi masuk Ustaz. Baru tadi pagi Iya. juga. Tadi Ustaz ngajar nih baru dimasak. Enggak, tadi pagi Ustaz. Baru dimasak. Nah, tutup keluar dong. Makan. Logo, ada logo stay. Apa kegiatan habis ini? Makan MBG. Iya. MBG. Ini dukung MBG. Aduh Pak Sapera. Kita tutup aja pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata Bapak yang Kurang menyenangkan. menyenangkan, yang tidak enak didengar lah. Yang menyenangkan ini. Kita mengajar tadi soal dunia. Iya. Ya Ustaz, saya maklumi. Kita layak Ridho. Tidak pernah bagimu Pak. Kami Ridho, Ustaz. Kita tadi belajar fikih, jadi Boleh, Ustaz. Habis Salah Ustaz, diterapkan. MBG-nya udah habis Ustaz. Enggak, nanti Bapak gantiin dengan MBG Bapak sendiri. Apa tuh? Mas Haji ganteng. Istri Bapak lagi masak. Ihi. bapaknya nggak seraput gitu. Lagi apa? Lagi ribut. Ya, biasalah sama istri kan. Cepat Bapak dalam Kenapa? peribad. Karena waktu kita udah habis ya. Aduh. Karena Bapak akhiri, syukran ala husni ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau keluar, Udah selesai sebenarnya. udah selesai ya.
Ya Ustaznya dulu yang keluar. Iya ya. Tolong nanti nanti ya. 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 Terima kasih Ustadz Sandi Sandi. Maulana Im. Doakan kami Ustadz Sandi. Terima Maafkan kasih, kami Cikgu. Ustadz Ya, Sandi. Jumpa lagi Ya. Ustaz Sandi. Assalamualaikum. Iya Ustaz Sandi.